Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah sorotan publik yang tak pernah padam, nama Inara Rusli kini kembali mencuat dengan kabar yang mengguncang jagat hiburan. Setelah melalui perjalanan panjang penuh konflik rumah tangga dan drama publik, kini ibu 3 anak ini dihadapkan pada babak baru yang jauh lebih pelik, kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Yang menyeretnya dalam pusaran opini, pemberitaan, dan proses hukum. Kasus ini bukan sekadar isu yang beredar di media sosial. Setiap pernyataan, laporan, dan bukti yang muncul menjadi bahan pembicaraan hangat, memecah opini publik menjadi pro dan kontra. Inara, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok lembut dan tertutup, kini dipaksa harus berdiri tegar menghadapi berbagai tuduhan yang mencoreng nama baiknya. Benarkah pasca merebaknya kasus ini, Inara sudah tidak ada hubungan lagi dengan suami Wardatina? Seperti apa aksi kuasa hukum Tenten yang mengkritisi laporan polisi Inara atas dugaan ilegal akses, dan seperti apa pula komentar menohok Denise Cariesta terkait kasus Inara, pemirsa, bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Inara Rusli akhirnya muncul ke depan publik setelah suami Wardatina Mawa mengakui jika ia telah menikahi janda Virgon itu secara siri. Kuasa hukum Inara pun menjelaskan kronologi pertemuan kliennya dengan Insanul Fahmi beberapa bulan lalu. Semua bermula dari niatan Insanul Fahmi yang ingin membantu bisnis Inara dan mengaku berstatus single. Tidak berselang lama, Insanul kemudian mengajak Inara ta'aruf dan menikah secara siri dengan dalih untuk menghindari fitnah. Setelah itu, keduanya berencana menikah secara resmi secara hukum pada 2026. Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi. Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi. Hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa ya. Inara atau klien kami berkolaborasi bersama untuk bisnis. Nah, perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025 ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Nah, sehingga saudara Insan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami. Dari yang bisa kita tegaskan, klien kami ini sama sekali tidak mengetahui bahwa Insan ini pertama kali kenal dia memiliki istri dalam status single seperti itu. Ya. Setelah itu klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan.
Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu. Gimana kalau kita nikah siri dulu. Gimana kalau kita nikah siri dulu. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005. Ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami. Kuasa hukum Inara juga menjelaskan mengenai percakapan Wardatina Mawa dengan Inara pada Agustus 2025. Saat dihubungi Wardatina lewat pesan langsung, Inara spontan menanyakan tentang pernyataan Insanul yang mengaku telah menjatuhkan talak 2 kepada istrinya dan kini telah pisah rumah. Wardatina pun kaget karena berdasarkan keterangan sang suami, justru Inara lah yang ingin masuk ke dalam rumah tangganya dan bersedia menjadi istri keduanya. Tanggal 19 Agustus tahun 2025, ya, setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW yang mengirimkan pesan kepada klien kami. Ya, saya ingin tunjukkan aja pesannya. Mohon izin ya. Nah, boleh untuk difoto. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Kak, kenalin saya Mawa, istrinya Insanul Fahmi yang dari Exploria, hehehe. Maaf mengganggu waktunya Kak, baru lihat storynya Kak Inara dan ngetek Kakak, jadi saya cuman penasaran aja kalau di luar gitu suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya Kak? Gitu ya. Tuh. Karena kami sudah hampir 5 tahun tidak menunjukkan identitas diri, terlebih dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana, padahal ada istri dan anak. By the way, saya dari Medan Kak, sering LDM sama suami. Kak, izin jangan tahu suami ya Kak, kalau saya DM Kakak kayak gini. Saya lagi sedih banget dengan hubungan kami ya Kak. Takutnya dia marah kalau tahu saya chat Kakak. Hai, salam kenal Mawa. Maaf ya, nggak jawab beberapa DM-mu sebelumnya karena aku merasa nggak mau melangkahi siapapun karena urusan internal kalian. Tapi sekarang feel free to ask. Ya, dijawab. Assalamualaikum Kak Inara, salam kenal juga ya Kak. Paham kok Kak Inara, tapi aku jadi penasaran deh urusan internal itu maksudnya apa nih Kak? Makasih. Insan, ada cerita rumah tangga kalian bahwa sudah pernah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Jadi setelah DM-nya di tanggal 19 Agustus itu, ya, klien kami mengkonfirmasi kepada saudara Insan, lah ngakunya lajang, tapi kenapa kok istri kamu telepon gitu ya, atau DM ya, ngakunya lajang, tapi kenapa kok istri kamu telepon gitu ya, atau DM ya. Di sini paling mengejutkan, maaf, bukannya Kak Inara yang mau masuk ke rumah tangga kami ya. Jadi ternyata versinya Mawa adalah dari ceritanya Insan, justru klien kami lah ingin masuk menjadi istri kedua atau istri poligami. Usai penjelasan Wardatina Mawa, jika dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan Insanul Fahmi, saat itu juga Inara memutuskan untuk tidak mau lagi berhubungan dengan pria itu. Lantaran sebagai perempuan, ia pun pernah merasakan bagaimana sakitnya dikhianati, sehingga sangat memahami situasi yang dialami istri Insanul Fahmi. Dan berikut penegasan dari tim kuasa hukum Inara Rusli.
Yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya. Yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Sementara itu, sambil menangis, Inara Rusli meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi serta menyerahkan sepenuhnya atas apa yang menimpanya saat ini dengan Tuhan sebagai saksinya. Di luar itu, tim kuasa hukum Inara juga telah melaporkan dugaan ilegal akses ke polisi setelah CCTV di rumah klien mereka diduga diakses oleh pihak lain. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fakta juga, Sabtu 22 November klien kami kaget bahwa ada CCTV yang beredar di mana CCTV itu ada di rumah pribadi klien kami yang hanya bisa diakses oleh klien kami. Yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi di Mabes Polri terkait dugaan illegal access. Ya. Pada tanggal 26 November 2025. Menepikan penjelasan Inara yang mengaku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Insanul Fahmi pasca merebaknya kasus ini. Lalu bagaimana kuasa hukum Tenten Anissa mengkritisi laporan polisi Inara atas dugaan illegal akses? Heboh kasus Inara juga membuat Milano Lubis, kuasa hukum Tenten Anissa, perempuan yang dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Inara dan Virgoun 2 tahun lalu, turut memberikan komentarnya. Ya, Milano mengkritisi laporan polisi yang dibuat Inara terkait dugaan ilegal akses. Menurutnya, jika benar pihak yang menyebarkan video tersebut adalah Virgoun, maka Inara tidak dapat menuduhnya melakukan ilegal akses. Karena Virgoun masih memiliki hak akses terhadap CCTV tersebut untuk memantau anak-anaknya. Dan inilah analisis hukum yang disampaikan Milano Lubis. Yang saya dengar terkait masalah CCTV ini, yang katanya illegal access. Ya, betul. Itu nah, yang memberi akses untuk kepada Mawa. Siapa sih yang mengirimkan video itu? Nah, kan katanya dugaannya adalah Virgoun sendiri kan. Tapi kalau dari sisi saya, kalau memang rumah itu adalah masih rumahnya Virgoun juga dan apalagi CCTV itu sudah ada lama ya, untuk mantau dengan mantau anaknya atau segala macam, ya bagi saya sebenarnya bukan illegal akses, memang dia punya akses untuk itu. Kalau memang tidak punya akses, tidak diberikan akses, kenapa Virgoun masih bisa mengakses? Kan gitu. Ya gini, menurut saya kalau misalnya Inara sudah tahu bahwa CCTV itu sudah memang bisa diakses sama Virgoun dari dulu ya, kan kita bicara dari dulu nih, saat mereka masih bersama, bisa jadi CCTV udah lama kan, dari dulu bisa mengakses. Kalau dari dulu bisa mengakses, ya nggak bisa dibilang illegal akses dong.
Karena memang dia tahu CCTV itu ada dan Virgon bisa mengakses kan gitu. Itu tapi kalau memang dari dulu ya, maksudnya memang CCTV itu udah ada dari dulu. Kalau dilapornya terkait illegal access, memberikan informasi ITE ya ke Virgon, kalau Virgonnya memang dari dulu punya akses untuk mengakses CCTV itu ya susah juga bagi saya. Tidak hanya itu saja, Milano juga menjelaskan jika 2 tahun lalu kliennya juga sempat melaporkan Inara ke Polda Metro Jaya karena dianggap merusak hubungan kliennya dengan kekasihnya. Kliennya pun tidak menerima permintaan maaf Inara dan tetap melanjutkan laporan ke Polda Metro Jaya. Milano juga menilai jika apa yang kini dialami Inara bisa jadi merupakan karma atas apa yang dulu sempat Inara tuduhkan kepada kliennya. Intinya kalau dari Tenten ya dia merasa ya sekarang Inara merasakan apa yang dulu dia rasakan. Karena kan dulu klien saya tuh Tenten itu dituduh kan sebagai selingkuhannya Virgon. Tapi ternyata faktanya apa? Saya bingung juga dia kenapa jadi korban perselingkuhan. Si Inara korban perselingkuhannya dari mana? Dan dituduhnya ke klien kami. Buktinya apa? Dia sudah melakukan permintaan maaf terbuka waktu itu, tapi kami tidak terima permintaan maaf itu, hanya sebatas seperti itu. Apa permintaan maafnya terkait apa kan nggak disebut sama dia. Dia minta maaf ke klien kami termasuk pacarnya, dan sampai sekarang proses laporan kita karena kita merasa terzolimi waktu itu, kita melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kepada laporan itu ditujukan kepada Virgon dan Inara, karena tidak ada kaitan sama kita. Iya, kalau menurut kita ya ini apa yang dulu dia tuduhkan, dia sekarang berbalik pada dia. Ya ini cobaan buat Inara, ujian buat Inara. Dari aksi kuasa hukum Tenten Anissa yang mengkritisi laporan polisi Inara atas dugaan illegal akses. Lalu seperti apa komentar menohok Denise Caryesta terkait kasus Inara Rusli? Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang kini menyasar Inara Rusli ternyata tidak luput perhatian dari Denise Caryesta. Dengan menohok, single mom 1 anak ini meragukan pengakuan Inara yang mengaku tidak mengetahui status Insanul Fahmi yang ternyata masih berstatus suami sah Wardatina Mawa saat menikah siri dengannya. Oh, menurut gue dari sebagai seorang mantan pendosa ya, dari kacamata seorang mantan pendosa nih ya, menurut gue ya, kalau menurut gue tahu lah, menurut gue sih nggak mungkin nggak tahu kalau menurut gue. Kenapa? Karena menurut gue dari hal yang dia terjadi udah asam garam kehidupan. Ya, terus segitu bukti dari dia mantan suaminya aja dia berhasil menemukan kan, berhasil jadi detektif menurut gue kan, menemukan kalau misalkan suaminya selingkuh. Jadi tidak semudah itu dia bakal percaya sama orang. Tapi kan menurut gue ya nggak sepolos itu lah menurut gue. Dia kan nikahnya katanya nikah siri ya? Iya. Kalau misalkan lo tahu soal tuh laki single, ngapain nikah siri? Nikah bener kan, nikah mewah, megah ya nggak sih? Ya kan? Bener dong, ngapain nikah siri? Nikah biasa aja, nikah mewah, nikah megah gitu kan, ke yang nikah yang normal gitu. Ya namanya perselingkuhan kan, kesalahan kan di dua-duanya, di cowoknya yang sama pelakunya, dua-duanya, pelaku cowok sama cewek. Kalau cowoknya nggak mau juga nggak mungkin terjadi kan, nggak mungkin dia bisa masuk rumah kalau nggak ada yang bukain pintu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.